selanjutnya di sini yang kemarin-kemarin sudah kami sampaikan ya, kami buka yang pakai Mahabharata. Soalnya itu jarang dilakonkan, jarang dipentaskan, jarang dipentaskan dari wayang kulit maupun wayang wong. Tuh. Nah, itu ambil yang itu aja dan tadi agak gampang gitu, urutannya tidak begitu jauh. Nggak terlalu jelimet kalau perjalanan jauh urutannya. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Sekarang masuk ceritanya ya, untuk sampai kepada judul cerita leluhur Pandhawa Kurawa ya. Nah, kita mulai dari Wasista tadi ya. Wasista itu seorang manusia setengah dewa, gitu. Makanya tapi dia sudah hidup di Marcapada dengan sebutan Resi, seorang pendeta yang sakti kesaktiannya ya mesti sama-sama dewa. Jadi contoh lahirnya itu wadatnya itu manusia, tapi jiwanya itu masih dewa, jadi masih membawa perbuatan dewa. Makanya dikatakan pendeta suci, resi yang suci, sang maharesi Wasista. Nah, itu pernah mendapat anugerah karena seringnya dia untuk melaksanakan sesajinya para dewa maupun sesajinya para brahmana maupun sesajinya para raja yang mencapai kesempurnaan gitu. Yang jelas sesaji untuk itu dia dikasih anugerah berupa lembu yang namanya lembu Andini. Nah, titian dari Sang Hyang Siwa itu di situ dikasih itu. Perlunya lembu itu bisa menciptakan makanan segala macam, kemudian bisa menciptakan segala macam minuman ya. Tapi kalau whisky barang nggak ada ya bro. Black label belum adanya ya somo, anggur. Tuh, kemudian dia bisa menciptakan harta benda, Raja Brana namanya. Karena si Nandini itu atau sapi pengarep-arep namanya, kita bilang pengarep-arep itu harapan toh, sapi yang bisa memberi harapannya si pemiliknya untuk menciptakan itu. Nah, itu karena si Wasista itu suka menyelenggarakan sesaji itu, jadi dia diberi lebih ringan pekerjaannya, itu bisa mencukupi untuk sesaji. Jadi sesaji itu membutuhkan apa saja bisa dari si Andini itu. Andini bukan Andini. Kemudian dia sang resi ini kalau jadi manusia sebagai resi itu berada di padepokan kan, pasti di pertapaan gitu. Pertapaannya bernama Wukir Meru sebenarnya, atau ada yang nyebut ya sama aja Wukir Meru atau Gunung Meru atau Ardi Meru gitu. Di situ tempatnya. Itu dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pendeta, berdoa untuk keselamatan dunia ya, dan juga melakukan memayu-hayuning bawono itu, jadi mendamaikan atau menenteramkan dunia sekelilingnya, dunia manusia umumnya. Nah, kemudian pada suatu ketika ada ceritanya dia itu pada waktu raja dari Kausika itu yang bernama
Prabu Wiswamitra atau Wiswamitra ya. Nah itu Raja Sakti, itu juga masih ya keturunan dewa kan, semua kan gitu. Ya semua orang kan keturunan Nabi Adam gitu kan. Jadi kalau itu yang memperbanyak manusia gitu kan, kalau karena itu dewanya gitu, itu sakti sekali ya. Nah, kegemarannya kecuali dia melakukan untuk mengangkat negaranya, keluhuran dan kewibawaannya, juga mengangkat para kawulanya untuk sejahtera. Jadi berarti dia itu orang yang berlaku baik kan. Nah, itu sedang senang berburu, jangan tidur. Mataku kelilipan. Terus Sedang berburu gitu, berburu membawa prajurit, kebetulan lewat di Ardi Meru itu atau Argo Meru, tempatnya Sang Maharsi Wasista itu. Nah, dia istirahat berburunya, berkemah di dekat pertapaan itu. Kemudian dia masuk menemui Sri Maharsi Wasista. Setelah bertemu dan ditemui oleh si Wasista, di situ diberi jamuan, dijamu dengan makan segala macam makan. Sang Prabu Wiswamitra ya dengan prajuritnya, padahal dia bawa prajurit hitungannya 2 brigada. 2 brigada itu kira-kira ya banyak lah ya, kalau sekarang 2 regu atau 2 kompi gitu. Itu pokoknya bawa prajurit banyak, itu bisa dijamu dengan makanan dan minuman sampai lebih-lebih gitu. Terus Sang Prabu dikasih busana Kanarindran atau busana raja gitu, bergemerlapan, inten berlian dan lain sebagainya. Ini Sang Prabu Wiswamitra. Nah itu merasa kagum, Sang Resi Wasista ini berada di padepokan yang jauh dari keramaian kota, jauh dari keramaian negara atau istana, tapi kok bisa menjamu tamu sampai sedemikian rupa. Tanya, oh itu hal biasa, karena saya kan biasa mengadakan sesaji di Kayangan maupun di Macapada. Itu lah untuk memenuhi kebutuhan sesaji itu saya dianugerahi yang namanya lembu Andini atau lembu pangarep-arep. Tuh. Di anugerah dipinjemi to apa dia emang bener dikasih, Pak? Ya boleh gaduh tapi nggak punya gadah gitu. Jadi diserahkan kepada dia untuk digunakan, kelebihannya itu bisa untuk kepentingannya si Wasista sendiri, keluarga, bisa untuk kepentingan itu gitu loh. Jadi itu ditaruh di situ yang merawat si Wasista. Ya semua yang dari Kayangan kan nggak langgeng karena ada waktunya semua. Nah pada waktunya nanti ya mungkin diminta kembali. Nah, manusia aja yang ada di situ kalau sudah waktunya kan kembali ke Kayangan lagi gitu kan. Nah itu. Nah setelah dikasih tahu tentang lembu Andini itu dan satu lagi keampuhannya lembu Andini itu, barang siapa yang meminum puannya, air susunya lembu Andini sendiri ya, itu akan bisa menjadi awet muda, bahkan awet muda selama-lamanya. Iya, panjang umur, awet muda. Kalau awet muda itu sudah panjang umur kan. Kalau enggak
nggak tua-tua itu kan gitu. Mukanya doang awet muda. Awet muda ya sama badannya, sama tenaganya, sama segalanya no. Jadi kembali muda lagi gitu loh. Nah gitu kan. Jadi muda terus gitu. Itu ya umur kan juga ada batasnya. Jadi ya yang dimaksud selama-lamanya itu sampai dengan batas umurnya dia. Kemudian si Prabu Wiswamitra ini ingin memiliki lembu itu, diminta nanti diganti dengan harta benda dan diganti dengan sapi atau lembu ya, selaksa, hitungan selaksa gitu, atau sekian juta gitu. Si Wasista tidak merelakan, nggak boleh, karena itu dia hanya bisa nggaduh tapi tidak nggadai. Jadi bisa menggunakan tapi tidak memiliki gitu. Akhirnya minta akan dibeli dengan negara. Jadi kalau lembu Andini ini bisa dibawa oleh si Wiswamitra, Wiswamitra akan diserai negara seisinya, jadi sekawulonya, seharta bendanya, dan sapi sampai dengan sekian itu. Tapi tetap nggak boleh gitu. Ya itu tadi tanggung jawabnya hanya merasa dititipi. Nah si ini jengkel si Wiswamitra karena dia juga orang yang sakti, jadi terus memaksa. Kalau kamu nggak boleh, akan saya paksa dengan kesaktian. Itu. Memaksa yang bukan miliknya. Iya, itu kan namanya kejadian kan semua orang kan gitu. Iya. Ada yang begitu gitu. Ada sampai sekarang. Ya, itu sudah kodratnya lah. Iya, sifat gitu pasti nggak akan habis. Lalu? Sapinya dibawa oleh prajuritnya, jadi dipaksa, ditarik-tarik, terus disambil apa, dilecut, tarik-tarik itu sapinya terus bedal ya, pas gitu datang ke Wasista mengatakan gimana saya kok tidak ditolong gitu, saya lagi susah begini, saya juga tidak bisa melebihi dengan janji dalam hatiku bahwa saya harus melakukan hal memaafkan kepada siapa saja, memaafkan perilaku yang bagaimana terhadap saya. Jadi saya tidak bisa menolongmu gitu. Kemudian si Wasita bilang saya tidak bisa merelakan kamu, keinginan saya kamu itu ada di sini saja mengabdi pada saya. Nah, kalau Sang Resi tidak rela, saya akan berontak ini. Jadi saya tidak akan pergi ikut dengan mereka Wiswamitra itu. Wiswamitra, tapi saya akan tetap di sini sesuai dengan keinginan Sang Resi. Nah, terus dia melawan prajurit-prajurit itu. Prajurit-prajurit itu banyak sekali, melawan, dia cuma satu orang tapi keluar dari Sangang Lekoro, Nawasanga, segala lubang 9 gitu ya. Segala lubang 9 itu kalau orang bertapa itu kan mesti nutupi bahwa Sangang Perkara itu toh. Jadi kayak ini kuping, hidung, mulut. Nah, kemudian setelah perang itu dari lubang telinga sama dari mulutnya itu keluar jin-jin raksasa. Jin-jin raksasa terus berubul terus banyak sekali. Akhirnya keluarnya lebih banyak dari prajuritnya Wiswamitra. Wah, sampai dengan prajuritnya lari semua. Kan Wiswamitra sendiri lari. Dalam lari itu dia berpikir, wah saya Sekti Mahambara,
tapi masih kalah dengan si Wasisto. Karena dengan shot atau sabdanya dengan orang bertapa begitu, itu bisa mengalahkan kesaktian. Tuh. Nah, kalau begitu dia terus ingin punya kesaktian atau ingin menjadi seorang resi yang sakti seperti Wasisto gitu. Tuh. Nah, sedangkan ini kan sudah pulang kembali. Nah, ini kan 2 kali itu si Lembuan Dini dipaksa-paksa gitu. Zaman para dewa yang mau turun itu Wasuwolu itu mau turun itu kan juga mau itu jadi milik kan. Jadi milik barang yang bukan semestinya itu akan mendapat karma, dapat hukuman. Ya saiki hukumane Astagina itu Anoman si siapa sih Anjani Sugriwo Subali. Nah, itu semua milik itu bukan haknya gitu. Nah, akhirnya dia juga berubah wujud. Tuh. Itu ceritanya si Lembuan ini. Berarti itu ini ya setelah Wasuwolu itu ya? Ya. Apa sebelum? Ya mungkin setelah Wasuwolu, soalnya itu kan Wasisto itu kan seurutan dengan si Skutrem, ya kan? Seurutan Skutrem Polosoro, ya kan? Iya. Nah ini kalau Wasu itu kan di atasnya Pratipo yang anak-anak Sentanu, jadi di atasnya itu kira-kira ya agak zamannya Deket-deket lah. Tidak jauh gitu. Nah terus ganti hari, ganti tahun gitu, Wiswamitra itu sudah berhasil bertapanya, dia menjadi seorang resi yang disebut Maharesi Wiswamitra. Tuh, pada saat itu si Wasisto ini sudah mempunyai anak si Sakri. Sakri itu juga sudah menjadi pendeta muda. Nah, cuman tinggalnya Sakri itu tidak bersama itu. Kalau tadinya leluhurnya ada di daerah Parenomo gitu ya. Ini si Wasisto kan ada di Gunung Meru. Kemudian si Sakri ini ada di Srenggo. Soto Srenggo 100 puncak. Jadi masih di sekitar gunung itu ada puncaknya kira-kira 100 gitu. Dan itu ada ditempati oleh seorang resi yang masih dekat dengan para dewa, resi-resi suci, resi-resi kayangan gitu. Jadi ada yang di Ratawu, ada di Anu itu masuk dalam kota Srenggo. Nah, Sakri ada di situ, sudah pendeta muda. Pada suatu ketika ada raja dari Ayodhya yang namanya Prabu Kalmasapada atau Kalmasapada ya, yang disingkat kadang namanya Prabu Soda. Kan Soda Gembira ya. Itu juga orang raja yang bijaksana, orang raja yang mengamalkan kebenaran gitu ya. Tuh, pada waktu itu dia sedang berjalan naik kuda gitu, lewat di jalan yang sempit itu apa galengan apa gitu. Lewat situ ketemu sama Resi Sakri, papasan sama Resi Sakri. Dia karena dia raja yang sakti dan raja berwibawa lebih besar. Nah itu terus dia bertindak agak arogan di rajanya itu. Nah terus bilang, sang resi, minggirlah kamu dia. Saya akan lewat ini, seorang raja akan lewat. Dan Sakrinya ngomong, adat kebiasaan itu seorang raja yang berwibawa atau sakti bagaimana kalau ketemu sama seorang brahmana atau resi itu bukan resinya yang harus menyisih tapi rajanya itu.
Nah, mengingat dengan adanya kasta di sana kan, kan kasta kan Brahmana, Satria, raja itu kan si kastanya Satria. Paling tinggi Brahmana. Nah, makanya Sakri mengingatkan soal itu, kamu yang harusnya minggir, saya yang harus lebih dahulu, walaupun saya pendeta muda gitu. Nah, ini karena arogan, karena sakti itu tadi, ya seperti marah gitu, memaksa si Sakri, menyingkirkan Sakri dengan dilecut dengan cambuknya. Nah, Sakri marah, nah kamu itu raja, tapi perbuatanmu kok kayak raksasa gitu, berani nganiaya kalau bahasa Jawa, ya menganiaya atau menghina, ya pokoknya merendahkan lah, iya, menghina seorang merendahkan sama seorang Brahmana Resi, sampai ditinggal, sampai berpisah ini ya, dia jalan berpisah, tapi sudah di-shot ini sama si Sakri, iya, sudah dikutuk lah, iya. Nah gitu. Dan suatu ketika raja ini si Prabu Kalmasapada ini dari kemarahannya itu terus dia pulang, diketahui oleh sang resi Wiswamitra. Nah, Wiswamitra kan pernah dipermalukan oleh si Wasista, sedangkan Sakri kan anaknya Wasista. Dia masih membawa dendamnya itu. Nah, sehingga dia memerintah jin raksasa yang bernama Kingkara. Kingkara itu adalah mengabdi kepada Sang Yama Dipati, Sang Yama gitu. Nah, itu didatangkan, diperintah untuk menyatu dengan Prabu Kalmasapada untuk mendorong rasa jahatnya, rasa angkara murkanya itu didorong lagi itu. Nah, ini kan nggak terasa si Kalmasapadanya. Pada suatu ketika dia ketemu sama seorang pendeta yang baru turun dari bertapa. Nah, pendeta itu minta dijamu, minta dijamu, minta dilayani, minta makan, dijamu, pokoknya dilayani. Ya minta dilayani gitu. Itu sudah biasa, itu adatnya orang-orang dulu di Hindu sana. Iya. Yang kayak pendeta-pendeta Buddha yang pada ya yang kalau kita ngomong katanya ngemis ke sana-sana itu makanya apa sih namanya, ada istilahnya sendiri itu. Iya. Itu juga dharmanya para orang yang diminta itu. Jadi gitu. Itu seperti gitu minta gitu. Nah, si Kalmasapada menyanggupi, ya sudah tunggu saja di sini. Memang pulang dulu ke istana. Raja Kalmasapada masuk ke istana, si pendeta itu menunggu di gapura gitu ya. Nah, kemudian si ini lupa, si Kalmasapada lupa. Ya karena sudah mulai kemasukan si Kingkara kan rumpet itu pikirannya sudah antara kesadaran sama ketidaksadaran jadi satu kan, lagi perang. Dia tidur sampai dengan hampir pagi itu baru terjaga, baru bangun, ingat bahwa ada pendeta yang nunggu mau dikasih makan itu, berperintah sama abdinya masakkan, beri makanan, masak. Terus abdinya itu nggak ada, Tuan, sudah hampir pagi, tidak ada makanan sisa atau hewan-hewan yang ada di kerajaan ini sudah habis, umpama masih ada jauh-jauh dari sana. Ya sudah, kamu masakin orang aja.